Kalau istrinya solehah, pasti anaknya solehah. Walaupun bapak jahat, walaupun bapak preman. Tapi kalau istri engkau ini jahat, engkau ini ustaz, engkau ini kiai, engkau ini syekh, engkau ini nabi, tidak bisa. Coba lihatlah kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, ayahnya jahat, bernama Azar. Ibunya bernama Umailah. Ibunya jahat, Pak. Ayahnya jahat, ibunya solehah, maka muncullah anak yang baik. Coba dengarkanlah bacaan ayat Al-Quran ini. Wa idh qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ayahnya jahat, Pak, preman, tapi ibunya solehah, istrinya solehah, maka muncullah anak yang soleh dengan solehah. Tapi lihatlah kasus yang kedua, Nabi Nuh, ayahnya nabi, tapi istrinya jahat, maka muncullah anak yang durhaka. Namanya siapa? Namanya Kan'an. Tapi jangan karena cerita ini lalu bapak ibu balik ke rumah lalu berantem, lalu berkata, sebagai bapak berkata kepada istrinya, pantesan anak saya itu tidak solehah karena engkau ini setan. Lalu apa kata istrinya? Anak saya itu tidak soleh karena engkau ini Fir'aun. Nah, bapak kalau tidak punya istri solehah kan bisa nikah lagi. Benar kan, Pak? Setuju nggak, Ibu? Hah? Tidak setuju? Oke, coba saya kasih dua pilihan. Suami itu kalau tidak diambil sama Allah, diambil sama orang lain. Ibu memilih yang diambil sama Allah atau diambil sama orang lain? Parah jawab ini. Coba dikerasin lagi suaranya, Ibu. Suami kalau tidak diambil sama Allah, pasti diambil sama orang lain. Pilihannya Ibu apa? Diambil sama Allah apa sambil sama orang lain? Dengar, Pak. Dengar. Makanya jangan sok-sok cinta. Jangan berkata setengah jiwa. Baru tahu. Apa kata dia tadi? Diambil sama Allah. Ibu, kalau suaminya engkau meninggal, apakah ibu ingin masuk ke dalam kuburannya bersama dia? Rasakanlah. La ilaha illallah. Catatlah namamu di pintu baru sholat. Jagalah sholat. Yang bisa nyuruh saya untuk sholat berjamaah yaitu adalah ibu saya. Ibu saya bukan ustazah, bukan hafizah, bukan nyai. Ayah saya bukan ustaz, ayah saya bukan syekh, bukan kiai. Tapi dua-dua ini bisa mempunyai 10 anak. 10 anak ini semua hafal Al-Quran. Saya anak yang ketiga dari orang tua yang tidak hafal. Tapi subhanallah, karena dua orang tua ini bisa mencontohkan, maka bisa anaknya hafal Al-Quran. Memang benar contoh yang paling terbaik yaitu adalah Nabi. Setelah Nabi itu siapa? Tidak lain tidak mungkin yaitu adalah orang tua. Kalau orang tuanya soleha, maka anaknya soleh dengan soleh. Walaupun saya ini ustaz, mau mengajak jamaah atau dakwah, mengeluarkan ribuan hadis, jagalah sholatmu. Siapa yang meninggal sholatnya maka dia kafirlah dia, faqad kafara jihara. Walaupun saya ribuan hadis yang saya keluarkan kepada anak-anak muda, apakah dia itu akan langsung tertarik dengan ceramah saya? Belum tentu.
Siapa yang bisa menaklukkan hati anak-anak atau suami Fir'aun ini, yaitu adalah tidak lain tidak mungkin, yaitu adalah istri atau ibu. Ibu saya dulu, kalau dia mau menyuruh anaknya untuk sholat berjamaah dengan melantunkan lagu. Dakwah itu terbagi dua, Pak. An-naf'u qad yakunu bil irsyadi wa qad yakunu bil insyad. Dakwah itu boleh dengan ceramah, boleh juga dengan lagu. Tapi untuk anak muda lebih berfungsi dengan lagu. Ibu saya kayak gini, sambil masak dia itu membaca lagu ini. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya dengan kata-kata itu saya bisa sholat berjamaah? Maka enggak harus semua jamaah ini dakwah, maksudnya enggak harus semua jamaah ini ceramah. Cukuplah mengulangkan lagu-lagu ini. Boleh juga. Kata siapa itu lagu itu haram? No, bukan semua lagu itu haram. Hukum lagu yaitu adalah al-ghina mithlul kalam, lagu dari sebagian kata-kata. Kalau kata-kata tersebut mengajak kita untuk sholat berjamaah, maka boleh. Seperti walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Benar kan, Pak? Nah, begitulah. Catatlah namamu di pintu sholat berjamaah. Laki-laki yang sholat berjamaah di dalam masjid, itulah laki-laki soleh. Soleh. Tapi kalau laki-laki, kalau ada bapak-bapak yang suka sholat berjamaah di dalam rumahnya, itu namanya laki-laki soleh. Tapi harus sikat gigi dulu. Jangan solehah, pingsan nanti saya. Sikatlah gigi dulu. Nah, sudah pintu sholat. Setelah itu pintu babur rayyan, pintu puasa. Tidak bisa puasa. Apa hikmahnya? Nih, dengarin baik-baik. Apa hikmahnya puasa hari Senin, hari Kamis?